Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan harga pokok produksi dengan metode rata-rata untuk proses produksi dalam satu departemen. Nah, pertanyaannya seperti ini. CV Surya memproduksi satu jenis produk melalui satu departemen produksi. Harga pokok tiap unit produksi yang dihasilkan dihitung menurut metode harga pokok rata-rata. Berikut ini adalah data produksi selama bulan Oktober. Nah, data produksi pada bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses awal periode, tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%, konversinya 40%, yaitu 5.000 unit. Lalu jumlah produk masuk proses 10.000 unit, jumlah produk jadinya 20.000 unit, jumlah barang dalam proses akhir periode, tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%, konversinya 60%, yaitu berjumlah 4.000 unit. Untuk data biaya produksinya, harga pokok dalam proses awal periode, harga bahan bakunya 60 juta, biaya tenaga kerjanya 20 juta, biaya overhead pabriknya 4 juta. Lalu kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 48 juta. Selanjutnya ada biaya produksi yang terjadi selama bulan Oktober 2023. Yang pertama, biaya bahan bakunya berjumlah 310 juta. Selanjutnya biaya tenaga kerjanya ada 250 juta, lalu biaya overhead pabriknya 30 juta. Nah, kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 590 juta. Selanjutnya kita akan menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan, lalu laporan biaya produksi, dan jurnal transaksi untuk CV Surya pada bulan Oktober 2023. Sekarang kita akan membuat unit ekuivalen produk. Nah, unit ekuivalen produk itu ada 3, yaitu biaya bahan baku, atau bisa kita singkat BBB. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja atau BTK, dan biaya overhead pabrik. Cara menghitungnya yaitu jumlah produk jadi, yaitu 20.000 unit. Maaf, 20.000. Kita tambahkan dengan tingkat penyelesaian bahan baku, yaitu 100%. Jadi kita tulis 100%, lalu dikalikan dengan barang dalam proses akhir periode, yaitu 4.000 unit. Kita kali dengan 4.000 unit. Hasilnya adalah 6.000. Selanjutnya, untuk mencari BTK dan BOP, kita menggunakan konversi. Karena konversi ini adalah BTK dan BOP. Yaitu sama ya, kita pakai produk jadi 20.000. Kita tambah dengan 60%. Kita kalikan dengan 4.000. Hingga hasilnya 22.400. Ini sama ya. BOP-nya kita juga totalnya seperti ini. Jadi ini adalah unit ekuivalen produk yang dihasilkan untuk CV Surya. Nah, untuk membuat laporan biaya produksi, kita ambil datanya. Untuk data produksinya kita ambil dari sini. Nah, dari sini. Awalnya kita buat dulu judulnya, yaitu CV Surya Laporan Harga Pokok Produksi pada periode Oktober 2023. Nah, data produksinya itu persediaan barang dalam proses awal periode berjumlah 5.000.
dan jumlah produk masuk proses itu berjumlah 10.000. Nah, dua angka ini udah ada di soal. Untuk jumlah produk yang diproses itu hasil penjumlahan dari dua ini. Nah, kita ambil dua ini, hasilnya adalah 15.000. Selanjutnya kita akan jumlah produk yang jadi ditransfer ke gudang. Tadi di sini yaitu dalam jurnal jumlah produk jadi, yaitu berjumlah 20.000 unit. Ini nama jurnalnya jumlah produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya kita akan mengambil bagian ini. Yaitu sebesar 4.000 unit. Nah, untuk hasilnya itu kita akan tambah dari ini dan ini. Selanjutnya kita akan mencari biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan itu jenis-jenisnya ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk harga pokok awal dan biaya produksi itu ada di soal yang ini. Nah, yang ini. Selanjutnya kita akan mencari totalnya. Untuk unit ekuivalen kita ambil dari yang nomor 1 tadi ya, yang di sini. Nah, ini kita salin. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk mencari biaya produksi per unit, ini adalah hasil dari total harga pokok awal dan biaya produksi. Kita bagi dengan unit ekuivalen. Caranya sama dengan ini. Kita bagi dengan ini. Kita bawahkan. Nah, kalau hasilnya koma-koma kayak gini kita rupiahkan ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu kita total semua hasilnya ini di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita akan mencari perhitungan biaya. Perhitungan biaya itu harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang. Nah, itu adalah hasil dari harga pokok produk jadi di soal tadi yang ini berjumlah 20.000 unit. Kita kalikan dengan
Dengan ini, biaya yang dibebankan untuk kita bagi dengan biaya produksi per unitnya hasilnya. Oh, bisa. Hmm. Nah, hasilnya adalah sebanyak ini. Wah, kok apa? Selanjutnya kita cari harga pokok barang dalam proses akhir periode. Nah, caranya harga pokok barang dalam proses akhir periode ini ada tiga, yaitu kita mencari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya. Caranya itu kita kalikan ini, yang ini biaya dalam proses akhir periode, yaitu 4.000, kita kalikan dengan 100%. Kenapa 100%? Karena tadi kan tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%, jadi kita kali 100%. Setelah itu kita kali lagi dengan biaya produksi per unitnya pada biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik kita gunakan yang konversi, yaitu sebesar 60%. Nah, hasilnya ada seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan di sini. Pada bagian sini, kita tambahkan hasil dari maaf ya guys. Nah, hasilnya ini adalah jumlah harga pokok barang dalam proses akhir. Jumlah harga pokok barang dalam proses akhir. Setelah itu untuk jumlah harga pokok produksi itu hasil dari perhitungan biaya kita tambah dengan jumlah harga pokok barang dalam proses akhir.
Nah, sekarang kita akan mencari jumlah harga pokok produksi. Jumlah harga pokok produksi ini merupakan hasil dari penjumlahan perhitungan biaya, kita tambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir periode. Nah, hasilnya adalah, ini berapa? 1.784.000.000.